mahasiswa STKIP, kita pula perwakilan dari Prodi Agama di Jakarta Pusat, yaitu memaparkan jurnal penelitiannya dengan sangat luar biasa. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya atau jurnal saya dengan tema membangun sikap moderasi beragama berorientasi pada anti kekerasan melalui dialog. Latar belakang, kehidupan bersama antar umat beragama di WET Pula, Kabupaten Sumba Barat Daya sangat baik. Tindakan kekerasan antar umat beragama sebagaimana yang terjadi di daerah lain hampir tidak pernah terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Relasi antar umat beragama harmonis serta diwarnai sikap saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, dan penuh persaudaraan. Kerjasama orang muda lintas agama, khususnya kerjasama antara orang muda Katolik atau OMK dan remaja Islam Masjid atau Risma sangat baik. Relasi pribadi antara OMK dan Risma sangat harmonis dan penuh persaudaraan. Berdasarkan latar belakang fakta kehidupan bersama umat beragama yang sangat baik beserta indikatornya, rumusan masalah penelitian ini adalah sikap apa yang ada di balik perilaku hidup bersama umat beragama yang seperti itu, dan faktor determinan apa yang mendasari sikap hidup bersama umat beragama di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memasuki sudut pandang partisipan atau responden partisipan, dalam hal ini OMK dan Risma, dan berupaya memahami mengapa OMK dan Risma menjalani hidup bersama orang yang berbeda agama dengan cara seperti itu. Dengan kata lain, penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini bertujuan untuk menjelaskan situasi yang sedang dialami oleh partisipan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan bersama dengan orang yang berbeda agama atau keyakinan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mencakup yang pertama konsep sikap. Tindakan pustaka mencakup konsep sikap, moderasi beragama, kekerasan, anti kekerasan, dan dialog. Yang pertama, sikap. Menurut Tuan Kito, komponen sikap itu ada 3. Yang pertama, komponen kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga komponen konatif. Komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan yang mempengaruhi persepsi orang terhadap objek sikap. Lalu komponen afektif atau komponen emosional adalah komponen yang berkaitan dengan perasaan senang atau perasaan tidak senang terhadap objek sikap. Perasaan senang dan perasaan tidak senang ini menunjukkan arah sikap, yaitu sikap positif dan negatif. Dan komponen yang ketiga yaitu komponen konatif atau komponen perilaku. Komponen konatif merupakan komponen yang mempengaruhi kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Selanjutnya, faktor dominan yang membentuk sikap. Ada 4 faktor dominan yang membentuk sikap. Yang pertama adalah faktor fisiologi, yang kedua faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap, dan yang ketiga faktor kerangka acuan, dan yang keempat faktor komunikasi sosial. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari informan, faktor yang paling dominan membentuk sikap adalah faktor pengalaman langsung. Selanjutnya, moderasi beragama. Moderasi beragama dideskripsikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri yang eksklusif
dan penghormatan kepada praktik agama orang lain yang berbeda keyakinan yang inklusif. Selanjutnya, kekerasan dan anti kekerasan. Kekerasan yang dimaksudkan berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik, maupun teror pikiran terhadap pihak lain sehingga menimbulkan gangguan sosial, psikologis, serta ketakutan, ketidaknyamanan, dan kecemasan. Menurut Yunus, tindakan kekerasan muncul karena adanya label yang diberikan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Kemenak Republik Indonesia tahun 2019 mendefinisikan anti kekerasan sebagai sikap menentang atau menolak suatu paham atau ideologi yang menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama. Selanjutnya, dialog. Dialog ini merupakan interaksi lisan atau tulisan antara dua orang atau lebih. Soeharjo menyebut 4 jenis dialog. Yang pertama, dialog kehidupan yang berkaitan dengan cara pandang, suatu sikap, semangat yang membimbing perilaku seseorang. Lalu yang kedua, dialog karya. Dialog karya ini terwujud dalam kerjasama dengan orang yang berkeyakinan iman lain untuk tujuan kemanusiaan, sosial, ekonomi, atau politik demi kemajuan masyarakat atau pembebasan masyarakat dari berbagai sikap dan tindakan yang melanggar asas kemanusiaan. Dialog yang ketiga adalah dialog pandangan teologis. Dialog pandangan teologis biasanya digunakan pada tataran keahlian. Dialog pandangan teologis bertujuan untuk memperdalam dan memperkaya warisan religius masing-masing maupun untuk menerapkan keahlian masing-masing pada masalah-masalah yang harus dihadapi umat manusia sepanjang sejarah. Dan dialog yang terakhir adalah dialog pengalaman religius. Orang-orang yang berakar pada kebiasaan dan warisan keagamaan masing-masing, iman dan kewajiban, dan juga ungkapan serta jalan mencari yang mutlak. Dialog pengalaman religius dapat menjadi wadah untuk saling memperkaya serta bekerja sama untuk mendukung dan memelihara pada bulan September 2021. Subjek penelitian adalah 5 orang Buddha Katolik dan 5 orang anggota Risma atau remaja masjid. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data fenomenologi menurut Cevik Polaisi, di mana saya memulainya dengan tahap verbatim, yaitu mentranskrip informasi yang saya peroleh dari informan, kemudian masuk pada tahap horizonalisme, di mana saya memberikan tanda atau kode pada jawaban-jawaban itu sehingga memudahkan saya untuk mengetahui bahwa pernyataan ini ada pada, saya pribadi menggunakan nomor, pernyataan ini ada pada nomor ini sampai nomor ini. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap clustering, di mana dikelompokkan atau membuat unit-unit makna dari pernyataan-pernyataan itu. Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mencakup sikap OMK dan Risma terhadap federasi beragama yang berorientasi pada anti kekerasan. Sikap OMK dan Risma terhadap dialog dan faktor dominan yang mendasari sikap positif terhadap federasi beragama dan dialog. Pembahasan hasil penelitian berisi deskripsi mengenai perjumpaan antara hasil penelitian dan teori yang relevan. Selanjutnya, sikap terhadap moderasi beragama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OMK dan Risma memiliki sikap positif terhadap moderasi beragama. Sikap positif terhadap moderasi beragama memiliki 3 komponen sikap, yaitu komponen kognitif, afektif, dan komponen konatif. Selanjutnya, sikap terhadap dialog. Secara kognitif, OMK dan Risma memiliki sikap positif, dan secara afektif OMK dan Risma memiliki persepsi positif terhadap moderasi beragama yang berorientasi pada anti kekerasan.
Sikap positif dan persepsi positif terhadap moderasi beragama menjadi motivasi bagi OMK dan Risma untuk membangun sikap moderasi beragama melalui dialog kehidupan, dialog karya, dialog pandangan teologis, dan dialog pengalaman religius. Dialog kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OMK dan Risma memiliki kecenderungan dan kemauan yang kuat untuk membangun sikap moderasi beragama yang anti kekerasan melalui dialog kehidupan. Selanjutnya dialog karya. Kebersamaan OMK dan Risma tidak hanya terungkap melalui dialog kehidupan, tetapi terwujud pula dalam berbagai aktivitas atau kegiatan sosial. OMK dan Risma sering melakukan kegiatan bersama-sama, antara lain penggalangan dana untuk korban bencana di Donggala, satu sama lain kurang memadai, Islam mengajarkan kebaikan, damai, dan keadilan sebagaimana ajaran agama mereka masing-masing. Dialog pengalaman religius. Dialog pengalaman religius merupakan kegiatan seri pengalaman religius atau iman antar umat beragama yang bertujuan untuk saling memperkaya iman dan untuk menghindari sikap dan perilaku ekstremis dalam hidup beragama. Kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden OMK dan Risma bersikap positif terhadap moderasi beragama melalui dialog. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada dua saran yang diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian serupa dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan jumlah responden yang lebih banyak pada daerah-daerah yang memiliki tingkat toleransi paling tinggi, sehingga diperoleh makin banyak pengetahuan mengenai sikap apa bagi fenomena kehidupan yang harmonis dan damai antar umat beragama. Kedua, memperkenalkan dialog kehidupan dan dialog karya kepada anak-anak dan orang muda di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sebagai landasan untuk membangun sikap moderasi beragama di kalangan anak-anak dan orang muda. Sekian.